Kami, CPNS Subang. Angkatan 2019. Kelompok 1, Angkatan 2. Gelombang 2. Mempersembahkan nasionalisme, cinta tanah air dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik. Wujud aktualisasi nasionalisme Pancasila dalam melaksanakan tugas sebagai perawat diantaranya adalah datang tepat waktu sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sopan santun, dan saling tolong-menolong, menolong pasien yang sedang kesulitan karena status kondisi kesehatannya. Seperti tertuang dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita seharusnya tidak berlaku sewenang-wenang, menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas, berlaku sabar dalam menghadapi setiap keluhan pasien, dan berjiwa besar menerima dengan lapang dada. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, jujur dan mempunyai integritas, memberikan informasi yang jelas dan terperinci kepada pasien. Juga sabar dalam setiap melaksanakan tugas. Sebagai pencetak hasil uji kendaraan, saya harus bisa mengatur pencetakan sesuai urutan kedatangan berkas dengan kelulusan hasil uji, tanpa memandang status dan pangkat pemilik kendaraan tersebut, seperti yang terkandung pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. nilai dari sila keempat adalah kerakyatan. Sebagai jati diri bangsa, pada nilai ini Indonesia adalah negara yang demokratis. Nilai kerakyatan ini dapat diwujudkan secara nyata di lingkungan kerja kita sebagai ASN. Salah satunya kami sebagai tenaga medis selalu melakukan musyawarah mufakat kekeluargaan berkenaan hubungan antara rekan kerja ataupun dengan para pasien, saling menghargai pendapat dan tentunya bijaksana. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita dapat mendalami nilai-nilai Pancasila, yang salah satunya ialah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut diharapkan bisa menjadi jati diri bangsa yang menghormati setiap hak asasi manusia. Saling membantu antara sesama yang sedang terkena musibah merupakan wujud aktualisasi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme. Dalam melaksanakan pelayanan publik, saya sebagai seorang penyuluh pertanian memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada para petani maupun kelompok tani, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Memfasilitasi kebutuhan petani merupakan prioritas utama sebagai seorang. Sebagai ASN yang bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan kepala daerah, sudah menjadi kewajiban untuk saya memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dengan mengedepankan etika. Seperti halnya pada sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap masyarakat berhak menerima informasi mengenai program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan oleh kepala daerah sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam program tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Nur Suryani bekerja sebagai penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Subang. Sebagai pelayan publik, penyuluh pertanian bukan hanya untuk memberikan penyuluhan saja di tempat petani. Namun sebagai pelayan publik, penyuluh pertanian harus dapat melayani sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu pelayanan publik di bidang penyuluh pertanian yaitu dapat melayani petani dan pelaku usaha. Dalam hal pelayanan publik, koordinasi dalam program sangat penting guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti pembuatan kartu tani, menampung aspirasi para petani, bekerja dengan komitmen yang kuat terhadap pelayanan yang diberikan kepada petani dan pelaku usaha.
Sebagai seorang ASN yang bertugas dalam bidang kehumasan dan mengelola sosial media instansi pemerintah, sudah seharusnya untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Tentunya dalam menjalankan tugas, tidak jarang masyarakat memberikan feedback berupa kritik dan juga saran kepada pemerintah daerah. Dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat, tentunya saya harus mengamalkan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tidak membeda-bedakan dalam menghimpun dan merespon kritik dan juga saran dari masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mengimplementasikan nilai dasar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah hal yang paling utama. Dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila-sila yang lain, kehidupan berbangsa dan bernegara akan memiliki landasan rohani dan moral yang kuat. Sehingga nilai-nilai ketuhanan akan mempererat etos kerja dan memotivasi kita untuk lebih bertanggung jawab atas jabatan sebagai pelayan publik. Tidak hanya amanat di hadapan manusia, tetapi juga amanat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Biasakan diri sebelum beraktivitas akan menanamkan keyakinan kepada diri kita bahwa Tuhan Yang Maha Esa lah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan segala aktivitas. Berdoa agar selalu diberikan kesabaran, keteguhan dalam menjalankan kewajiban kita. Bekerja keras dengan apa yang telah ditugaskan kepada kita, menolong orang-orang yang membutuhkan tanpa memandang agama, budaya, adat istiadat, dan tingkat sosial mereka.